Coba bayangin deh, kalian lagi duduk di sebuah dapur yang sepi banget. Bener-bener sunyi. Suara yang kedengeran cuma rintik hujan deras yang mukul-mukul kaca jendela tua di sebelah kalian tanpa ampun. Terus di seberang meja ada seorang ibu tua dengan senyum yang paling ramah yang pernah kalian lihat. Baru aja nyodorin semangkok sup yang masih ngepul. Wah, rasanya lega banget kan? Kalian senyum balik, ngulurin tangan yang masih gemeteran gara-gara kedinginan di luar buat nerima mangkok gitu. Tapi tanpa sengaja, ujung jari kalian nyentuh tangannya. Dan astaga, sensasinya seketika ngebekuin seluruh aliran darah kalian. Itu bukan dingin karena udara malam loh, itu dingin yang kaku, sedingin es, dinginnya sebuah kematian. Kalian narik napas dalam-dalam, natap mata ibu itu lekat-lekat, dan ngebisik pelan dengan suara bergetar. Tangan ibu dingin banget. Oke, mari kita selami kegelapan ini bareng-bareng. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita, di mana kita bakal ngebongkar serpihan-serpihan narasi misteri jadi sebuah perjalanan visual yang, jujur aja, bikin merinding. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu legenda urban Indonesia yang atmosfernya dapat banget. Ini adalah kisah yang pelan-pelan, sangat pelan, nembus batas tipis antara dunia kita yang masih hidup dan dunia mereka yang udah tiada. Kita bakal ngikutin perjalanan panjang seorang perantau bernama Raka dan pertemuan tragisnya sama sosok misterius yang manggil dirinya Ibu Sri. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau satu-satunya tempat berlindung kalian justru nyimpen rahasia yang bener-bener di luar nalar? Buat ngerasain teror dari misteri ini, kalian harus nempatin diri kalian di posisinya Raka. Coba bayangin, kalian lagi berdiri di jalanan kota kecil yang lengang banget di tengah malam. Angin berhembus kencang, lampu jalan warna kuning kedap-kedip redup mantul di aspal yang basah habis badai. Posisi Raka saat itu benar-benar kehabisan uang, kehabisan tenaga, dan kehabisan harapan. Dia cuma nyari satu tempat aja di dunia ini yang mau nerima dia buat berteduh. Buat paham kenapa Raka sampai bisa ngabaikin semua pertanda ganjil yang bakal nyapa dia nanti, kita harus nyelamin satu konsep yang udah mendarah daging di budaya kita. Merantau. Maksudnya, ini kan bukan sekedar pindah kota biasa ya, ini tuh pertaruhan nyawa. Ninggalin semua kenyamanan, mutus tali aman demi bisa bertahan hidup di tanah orang. Dan Raka di sini nggak cuma lelah fisik, mentalnya juga hancur. Dia cuma pemuda desa dari kaki gunung yang tabungannya nyaris ludes. Dia udah ditolak dari satu pintu ke pintu lain karena nggak sanggup bayar uang muka bulanan. Keputusasaan yang luar biasa pekat ini, ditambah rasa rindu yang berat banget sama almarhumah ibunya sendiri, bikin sebuah celah besar di pikirannya. Celah yang ngebuat cara dia ngelihat realitas jadi sangat rapuh. Sampai akhirnya di hari ketiga pencariannya yang penuh keputusasaan, dengan langkah kaki yang diseret dan baju basah kuyup, takdir ngebawa Raka nyusurin sebuah gang sempit yang remang-remang. Dan di ujung gang buntu itu, berdirilah sebuah rumah kayu tua bercat hijau pudar. Nah, di saat rumah-rumah lain di sekitarnya gelap gulita dan ketutup rapat, rumah ini justru mancarkan cahaya kuning hangat dari jendelanya. Seolah-olah emang sengaja manggil dia gitu loh. Terus aromanya, wah, kecium aroma kaldu ayam sama bawang putih yang lagi ditumis ngambang di udara malam yang dingin banget. Buat pemuda yang lagi menggigil di ambang keputusasaan kayak Raka, rumah hijau ini udah bukan sekedar kos-kosan lagi. Ini surga, sebuah keajaiban yang nyelamatin dia di malam yang super kejam itu. Waktu pintu kayu itu berderit kebuka, muncullah sosok Ibu Sri. Pakai kebaya sederhana, ditambah senyum keibuannya yang teduh banget, ilusi kenyamanan itu langsung ngunci Raka. Coba deh kalian pikir, ini gak masuk akal banget loh buat ukuran kota besar. Pas Raka ragu-ragu nyodorin sisa uangnya, Ibu Sri malah nolak dengan lembut. Dia bilang santai aja, bayarnya nanti aja kalau kamu udah gajian. Luar biasa gak tuh? Dan kebaikannya gak berhenti di situ aja. Tiap hari selalu ada makanan hangat, sup ayam, nasi goreng panas pas subuh, sampai teh manis di sore hari. Ibu Sri benar-benar ngasih kasih sayang tulus ke anak yang emang lagi kangen sosok ibu. Tapi, mari kita renungin sebentar. Di dunia nyata yang keras kayak gini, kesempurnaan yang kayak gini nih biasanya nyimpen sesuatu yang sangat kelam di baliknya kan? Bener aja, pelan tapi pasti. Celah di realitas nyamannya Raka mulai retak. Hal-hal kecil yang awalnya kerasa kayak kebaikan tanpa pamrih mulai berubah jadi mencekam. Pertama, soal bajunya. Tiap malam Raka pulang dengan badan remuk, dia lempar seragam kotornya gitu aja ke sudut kamar. Tapi anehnya, besok paginya sebelum matahari terbit, baju itu udah terlipat rapi banget dengan sendirinya di atas meja. Terus, lorong kos-kosan itu rasanya terlalu sunyi. Ibu Sri bilang semua kamarnya penuh, tapi Raka nggak pernah sekalipun dengar suara decit pintu, suara napas, apalagi langkah kaki penghuni lain.
Dan yang paling bikin bulu kuduk merinding tiap malam, Ibu Sri ini seolah nggak pernah kelihatan jalan kaki. Dia nggak pernah ngelewatin pintu, tapi tiba-tiba aja dia udah berdiri kaku di sudut dapur yang remang, natap Raka tanpa ngeluarin suara langkah sedikit pun. Dan ini ngegambarin sebuah ironi dramatis yang ngeri banget kalau kita bayangin. Raka hidup di dalam gelembung realitasnya sendiri. Ada sup hangat, kamar bersih, dan obrolan malam bareng ibu kos yang ramah. Tapi coba kita lihat apa yang sebenarnya disaksikan sama dunia luar. Buat tetangga dan orang-orang di sekitar gang itu, rumah hijau itu sebenarnya cuma bangunan kosong yang udah membusuk dimakan usia. Lorongnya senyap, penuh debu, sarang laba-laba di mana-mana. Dan sang pemilik rumah nyatanya udah lama nggak bernapas lagi di bumi ini. Dua realitas yang saling bertolak belakang ini beroperasi di detik dan ruang yang persis sama. Pertanyaannya, gimana mungkin sesuatu yang udah mati bisa ngasih begitu banyak tanda kehidupan ke Raka? Runtuhnya kewarasan Raka tuh nggak terjadi secara instan, tapi lewat siksaan psikologis yang merayap pelan banget. Masuk minggu ketiga, pas Raka lagi ngopi di warung ujung jalan, dia dengan semangat cerita soal kebaikan Ibu Sri. Ibu penjaga warungnya mendadak kaku, ngerutkan kening, terus ngebisik ngeri kalau rumah ijo itu udah lama banget kosong. Raka masih nyoba mikir positif, menganggap itu omong kosong. Tapi beberapa hari kemudian, seorang tukang ojek tua yang udah mangkal puluhan tahun di sana nyegat dia. Dengan suara parau gemeteran, bapak ini ngingetin kalau nggak ada manusia hidup yang berani nginjek kaki di rumah itu habis maghrib. Di titik ini, rasa takut mulai ngegerogotin akal sehat Raka. Dia udah nggak tahan. Malam itu juga, dengan jantung mau copot, dia lari nemuin ketua RT setempat, nyari satu kepastian yang bakal ngubah sisa hidupnya selamanya. Coba bayangin diri kalian sebagai Raka di malam jahanam itu. Kalian duduk hadap-hadapan sama Pak RT di ruang tamunya, napas ngos-ngosan karena kehabisan napas. Kalian nyoba ketawa canggung, maksa ngeyakinin Pak RT betapa baiknya ibu kos kalian pagi ini. Tapi pria tua di depan kalian ini nggak ikut senyum. Wajahnya pucat pasi. Dia natap kalian dengan pandangan penuh rasa kasihan, dan pelan-pelan dia ngancurin dunia kalian dengan satu kalimat telak. Mas, Bu Sri itu udah meninggal karena sakit parah, udah sangat lama sekali. Keheningan langsung mencekik ruangan itu. Udara rasanya beku. Semua rasa hangat dari sup yang berminggu-minggu masuk ke perut Raka, mendadak rasa berubah jadi bongkahan es yang nyayat lambungnya. Saat itu juga ada satu pertanyaan mengerikan yang meledak di kepala Raka, nenggelamin sisa akal sehatnya. Kalau wanita berambut putih yang selalu senyum ke dia itu jasadnya udah lama terkubur di tanah, terus siapa dong yang selama ini tinggal bareng dia di rumah tua itu? Siapa yang tiap subuh ngelipatin bajunya? Siapa yang malam-malam nyalain kompor dan masakin makanan buat dia? Dan siapa sosok yang tangannya nggak sengaja dia sentuh semalam, yang rasanya benar-benar dingin nusuk tulang? Teror aslinya bukan lagi cuma soal hantu, tapi fakta mutlak kalau Raka udah hidup, bernapas, tidur dan tertawa bareng sebuah entitas yang jelas-jelas bukan berasal dari dunia kita. Nah, hal yang benar-benar menarik sekaligus paling menghancurkan dari malam itu bukan cuma fakta kalau Ibu Sri udah nggak ada, tapi tentang seberapa lama tepatnya dia udah pergi. 15 tahun. Pak RT dengan tangan bergetar ngambil album foto berdebu dari lemarinya. Pas halamannya dibuka, dari sebuah foto usang itu menataplah sebuah wajah yang Raka kenal banget. Wajah Ibu Sri. Senyum teduh yang sama, mata sayu yang persis sama. Bukti fisik di depan mata itu ngunci kenyataan mustahil yang mau nggak mau harus dia telan. Selama hampir sebulan penuh, Raka udah dilayani, dirawat, dan disuapi sama sosok yang tubuhnya udah hancur menyatu dengan tanah 15 tahun lamanya. Sekarang mari kita hadapi ketakutan terdalam ini bareng Raka. Langit malam udah hitam pekat, badai hujan balik lagi dengan derasnya. Raka nggak punya tempat lain buat lari kan? Jadi dia nekat jalan nembus gang sempit itu buat pulang, kembali ke sarang kematiannya. Tiap seretan langkah kakinya ngelewatin genangan air kerasa berat banget. Pagar besi tua rumah hijau itu bunyi berderit nyaring pas didorong, ngelengking nembus suara badai seolah itu gerbang ke alam baka. Tangan Raka gemeteran hebat pas muter kenop pintu, dan waktu pintunya kebuka, aroma kaldu ayam itu masih kecium. Di ujung dapur yang cuma diterangin satu lampu redup, sosok yang mustahil itu lagi munggungin dia, pelan-pelan ngaduk panci tua, seakan-akan hukum alam dan batasan kematian tuh gak punya kuasa sedikit pun atas dirinya. Raka cuma bisa matung di ambang pintu. Jantungnya berontak mau melompat keluar. Dengan sisa keberanian yang ada, dia ngeberaniin diri nanya dengan suara bergetar. Ibu, sebenarnya siapa? Terus dia ceritain semua yang dibilang sama Pak RT tadi. Dalam sekejap, suara dentingan panci itu berhenti berbunyi. Dapur itu dilanda keheningan yang memekakkan telinga. Sosok itu matiin kompor. Dia berbalik, jalan pelan banget, hampir kayak ngambang, dan duduk tepat di seberang Raka. Di momen ini nggak ada wajah menyeramkan,
nggak ada kemarahan. Yang ada cuma senyuman yang dalam banget, syahdu, dan penuh kesedihan. Sambil natap mata Raka, dia ngebisik lembut mecah kesunyian badai. Ibu meninggal di rumah ini, Nak. Atmosfer ruangannya langsung bergeser drastis. Dari kengerian absolut yang bikin gila, tiba-tiba luluh berubah jadi sebuah kesedihan murni yang merobek hati. Jadi poin krusialnya ada di sini. Ibu Sri ini sama sekali bukan arwah penasaran yang nyari tumbal atau nuntut balas dendam. Enggak sama sekali. Pas dia masih hidup, rumah kos ini tuh emang jantung kebahagiaannya. Dia cuma wanita sebatang kara, nggak punya suami atau anak kandung buat disayang. Makanya dia ngejadiin pemuda-pemudi perantau yang kesepian itu sebagai anak-anaknya sendiri. Dia rawat mereka pas sakit, dengerin tangisan mereka, dan ngasih apa yang paling mereka butuhin, sebuah rumah. Pas kematian akhirnya ngejemput dia di kamar sunyi bertahun-tahun lalu, rumah itu emang udah lama ditinggalin penghuninya. Tapi rasa cintanya, empatinya yang begitu masif nolak mentah-mentah buat padam, walaupun raganya sendiri udah membusuk jadi tanah. Terus kenapa dia milih buat nggak pergi nyari kedamaian di alam sana? Nah, jawaban Ibu Sri malam itu bener-bener bakal ngehancurin pertahanan hati siapapun. Dia natap Raka dan bilang, karena rumah ini belum selesai tugasnya. Ibu Sri tahu persis, di luar sana, di tengah kejamnya aspal kota besar, masih banyak anak-anak muda yang kelaparan, menggigil, dan kehilangan arah. Dan ternyata, kasih sayang seorang ibu itu bisa nembus tabir kematian yang paling gelap sekalipun. Dia secara sadar milih buat ngelawan kodrat alam, tetap berdiri tegak di dapur berdebu itu, semata-mata cuma buat mastiin nggak boleh ada satupun anak perantau kayak Raka yang ngerasa sendirian nanggung kejamnya dunia ini. Habis dengar suara yang bergetar penuh kasih itu, sisa-sisa teror di dada Raka langsung lenyap tanpa sisa. Digantiin sama gelombang rasa haru dan penghormatan yang luar biasa besar. Alih-alih lari menjerit ketakutan, Raka bikin pilihan yang sangat luar biasa. Dia milih buat bertahan. Di hari-hari berikutnya, pemuda ini tetap makan berdampingan bareng sang arwah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dia selalu berterima kasih tiap pagi ngelihat bajunya udah rapi. Dukungan supernatural yang penuh kasih ini ngasih Raka ketenangan batin yang luar biasa, memicu semangatnya sampai dia akhirnya dapat pekerjaan tetap yang layak di kota lain. Pas harinya tiba buat mengemasi barang, Raka berdiri di ambang pintu, natap dapur yang kali ini benar-benar gelap dan kosong. Dia ngangguk pelan, netesin air mata, sadar sepenuhnya kalau sang arwah akhirnya dengan rela melepaskan anak asuh terakhirnya. Waktu terus bergulir tanpa ampun. Tahun berganti tahun, Raka berhasil menaklukkan kerasnya hidup dan meraih kesuksesan yang dia impikan. Sampai suatu hari, rasa rindu yang mendalam ngebawa dia berkendara balik ke kota kecil itu. Langkahnya ngebawa dia nyusurin memori ke ujung gang yang gak pernah dia lupain. Tapi, rumah hijau tua itu udah gak ada. Di atas tanah itu sekarang menjulang bangunan beton modern yang kaku dan dingin. Secara fisik, tempat peristirahatan terakhir Ibu Sri emang udah rata dengan tanah. Dihapus abis sama laju peradaban. Tapi pas Raka berdiri tegak di sana, nutup mata dan menghirup udara sore, dia tahu kalau kehangatan rumah itu tak pernah benar-benar hancur. Kenangan tentang sosok yang rela ngelanggar hukum kematian demi nungguin dia pulang, bakal abadi bersemayam dalam denyut nadinya. Sebuah perjalanan yang diawali dengan bulu kuduk yang merinding, berakhir pada sebuah pemandangan kemanusiaan yang paling murni dan indah. Ini ninggalin kita sama sebuah teka-teki kehidupan yang sangat mendalam. Apakah kebaikan sejati dan kasih sayang seorang manusia benar-benar berhenti pas detak jantung kita berhenti berdetak? Lewat legenda ibu kos ini, kita seakan ditampar sama kenyataan kalau cinta dan kepedulian tanpa pamrih itu adalah energi kehidupan yang abadi. Energi yang mampu bergema menyeberangi lautan kematian sekalipun. Terima kasih ya udah nemenin eksplorasi kita hari ini. Bawa kisah ini dalam ingatan kalian. Dan mungkin malam ini coba perhatiin lagi deh, siapa yang diam-diam nyelimutin kalian pas kalian tertidur lelap. Sampai jumpa.